Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada kesempatan video kali ini, Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Verbum Veritatis. Bagaimana menurut ajaran Islam mengenai Verbum Veritatis ini? Mari kita analisa dulu beberapa argumen-argumen dia yang membicarakan atau menghubungkan atau mengaitkan ajaran Islam. Oke, kita analisa dulu ya apa yang ingin Verbum Veritatis ini sampaikan. Oke, go. Penyangkalan Quran terhadap kesejarahan kematian Yesus melalui penyaliban terdapat dalam Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Oke, Verbum Veritatis ini membacakan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Isa Al-Masih. Kita lanjut dulu ya pembacaan ayat makna arti dari surah An-Nisa ayat 157 ini. Oke, kita lanjut dulu. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Anda sudah membaca sendiri bahwa yang pertama kali menabuh gendang serangan teologis ini adalah penulis Quran sendiri. Oke, di sini Madia akan menganalisa dulu. Dengan ini Madia akan menjawab bahwa yang dibacakan oleh Verbum Veritatis itu adalah ayat-ayat kitab suci Al-Quran dari ajaran orang Islam, gitu loh. Ayat yang berbicara itu adalah ayat tentang Nabi Isa alaihissalam yang pada posisi penyaliban dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sama sekali ayat ini berbicara tentang ajaran agama orang lain. Artinya ini murni dari ajaran Islam itu sendiri yang sudah ada sejak lama ayat ini. Jadi tidak ada hubungan dari argumen Verbum Veritatis, tidak ada hubungan sama sekali. Kita cek dulu apa yang dia ingin sampaikan. Dan ia bahkan menunjukkan serangan tersebut persis tepat kepada jantung iman Kristen. Sebab penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan inti dari Injil Yesus Kristus yang telah diberitakan oleh para rasul dengan gagah berani dan yang telah dibayar dengan air mata, penderitaan, penganiayaan, bahkan darah dan nyawa para martir di sepanjang sejarah kekristenan sampai dengan detik ini. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158 merupakan sebuah tuduhan yang maha serius terhadap iman saya sebagai seorang Kristen. Jadi hari ini saya bukan hanya berbicara sebagai seorang Kristen, tapi juga sebagai seorang hamba Tuhan Yesus Kristus yang harus memberikan jawaban apologetik sebagai bagian dari panggilan iman saya dan sebagai bagian dari hak asasi saya untuk memberikan pembelahan iman ketika iman saya diserang secara tidak berdasar. Oke, tadi telah kita simak ya argumen dari akun dari Verbum Veritatis, di mana tadi argumennya mengatakan bahwa dia mengidentikan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih itu dengan Yesus dalam ajaran Kristen.
ini orang artinya menyimpang atau tidak sesuai dengan komitmen atau dari para gereja-gereja yang sebelumnya, para pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu beda sama Isa dalam Al-Qur'an. Isa bin Maryam dalam Al-Qur'an itu berbeda gitu loh. Jadi orang ini intinya tidak konsisten, tidak menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh para pendeta-pendeta sebelum dan ajaran Kristen itu sendiri. Karena mereka menolak Nabi Isa dan Yesus itu disamakan. Oke, mari kita simak ini watak orang ini, akun Verbum Pietatis ini, apakah dia sifatnya memang munafik atau tidak konsisten kalau dalam bahasa atau dalam bahasa lainnya orang ini tidak stabil, mau menang sepihak, atau nggak tahu ini orang bagaimana ajarannya gitu loh. Nanti kita cek kembali argumen dia yang berbeda kembali dari ini gitu. Kalau dari video ini dia menyamakan antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Makanya dia serang Al-Qur'an itu gitu loh. Dia serang karena dia menyamakan. Nah, mari kita cek kembali argumen di video dia yang berikutnya yang nggak stabil gitu loh, yang nggak konsisten. Nanti kita cek ya di video-video dia yang berikutnya. Oke. Nah, di video kali ini kita cek ini orang Verbum Pietatis konsisten enggak, atau orang ini apa yang disebut dalam Islam itu munafik, tidak teguh pendirian, atau loncat-loncat, atau punya pribadi atau keyakinan yang berbeda, yang ganda gitu loh. Di posisi satu dia menerima Isa itu berbeda dengan Yesus, di sisi lain dia menyamakan sehingga menyerang ajaran Islam. Terbukti dengan akun-akun yang dia keluarkan atau dia upload ke YouTube. Oke, kita cek dulu ini pendapat ini orang. Silahkan Anda menilai sendiri ini orang gitu loh. Pembekalan bagi saudara-saudara saya yang Kristen, dan di dalam diskursus ini saya menggunakan argumen yang saya sebut yes but argumen. Artinya dalam pengertian tertentu saya setuju dengan klaim itu, yes, tapi di sisi lain ada problem yang serius terkait dengan klaim itu kalau kita tidak memberikan kualifikasi pemahaman yang representatif baginya. Nah, sekarang kita mulai dari bagian yes dari argumen tersebut. Saya setuju secara esensial bahwa Yesus bukan Isa. Yes, bahkan lebih akurat potret Isa di dalam Quran bukanlah potret Yesus yang sebenarnya. Bahkan kalau Anda membaca presentasi data Quranik mengenai Isa, Anda sulit menolak kesimpulan bahwa Isa di dalam Quran bukanlah sosok yang nyata, bukanlah figur yang nyata, bukanlah pribadi yang nyata, melainkan sebuah argumen polemik yang dipresentasikan Muhammad dalam wujud manusia yang ia sebut sebagai Isa. Nah, untuk mensubstansiasi klaim itu, saya menarik perhatian Anda kepada tulisan dari Profesor Tarif Khalidi. Khalidi adalah seorang pakar sejarah asal Palestina yang menjabat sebagai profesor dalam bidang Arabic and Islamic Studies. Oke, sampai di situ kita cek dulu ya. Ini orang artinya tidak konsisten, tidak sesuai dengan ajaran agama dia sendiri, yang mana membedakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda orang memang. Dari pendeta-pendeta, seluruh pendeta tidak setuju memang. Nah, dari video yang awal dia menyerang ajaran Islam, menyamakan Isa yang di dalam Al-Quran itu, Nabi Isa di dalam Al-Quran menyamakan dengan Yesus Kristus, sehingga menyerang dia, membabi buta serangan di dalam akun-akun itu gitu loh. Artinya dia tidak peduli bahwa sebenarnya Isa dan Yesus itu berbeda gitu loh. Nah, kemudian di video yang tadi saya tampilkan tadi, Anda lihat sendiri, dia mengakuin kembali bahwa tidak sama katanya Isa dengan Yesus itu gitu loh. Tapi dia juga ada berpandangan boleh boleh artinya berbeda gitu loh, tidak sesuai dengan komitmen itu boleh gitu loh. Itulah ini, enggak tahu saya ini orang bagaimana sifat pendiriannya terhadap ajaran agama dia sendiri, tapi Anda nilai sendiri itu orang gitu loh. Artinya Islam itu tidak perlu
terlalu panjang lebar kalau mengungkapkan hal begini. Anda lihat sendiri pribadi ini orang gitu loh. Yang ini namanya akunnya Verbum Veritatis. Di satu pihak dia menyerang ajaran Islam dengan menyalahkan Al-Quran, ajaran Islam dan lain-lain. Di pihak lain, di posisi lain dia mengakui bahwa Isa dan Yesus itu berbeda sama sekali orangnya. Artinya Nabi Isa dalam Al-Quran dibanding dengan Yesus di ajaran dia itu berbeda. Ini adalah suatu kepribadian yang berubah-ubah ganda namanya. Kalau dalam ajaran Islam itu orang yang munafik, yang bermuka dua namanya. Artinya di satu sisi dia mendukung ajaran Kristen, di sisi lain dia menyerang ajaran Islam gitu loh. Nah itu artinya nih orang nggak bisa dipercaya kalau dalam posisi ini gitu loh. Agar semua jelas ya, ini posisinya. Mari kita lanjutkan dulu sebentar argumen dia di video ini. Oke, kita lanjutkan dulu argumen dia di video ini. Oke, sip, go. Di American University of Beirut di Lebanon. Pada tahun 2001, Khalidi menerbitkan buku The Muslim Jesus yang diterbitkan oleh sebuah penerbit yang sangat prestisius, Harvard University Press. Dan memang di dalam buku itu Khalidi menuangkan hasil risetnya yang sangat luar biasa masif. Tidak kurang dari 300 perkataan Yesus yang beredar dalam literatur berbahasa Arabik di kalangan Muslims, termasuk literatur yang terbit mulai dari Spanyol sampai dengan Cina. Ringkasnya, sebelum dia membahas tentang perkataan-perkataan itu yang dia sebut sebagai The Muslim Gospel, dia membahas terlebih dahulu sketsa mengenai potret Isa atau Yesus di dalam Quran. Dan menurut Khalidi, potret serta peran Isa di dalam Quran atau peran Yesus di dalam Quran tidak terlepas dari bagaimana pandangan penulis Quran mengenai para pengikutnya, orang-orang Kristen. Oke, Madiat, untuk pembahasan di video kali ini sampai di sini dulu. Artinya di sini membahas tentang sifat kepribadian akun ini dulu untuk video kali ini, Madia. Artinya Madia tidak membahas materi dalam penyampaian di video-video Verbum Veritatis, tapi Madia hanya menyampaikan bahwa ini orang tidak konsisten, tidak normal, artinya tidak sesuai dengan para pendeta-pendeta yang lain gitu loh. Di satu pihak dia mengikuti pendeta, tapi di pihak lain dia menyerang ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Artinya nih orang tidak konsisten sama sekali dalam ajaran agama yang dia pegang itu gitu loh. Terbukti dari akun-akunnya yang banyak sekali menyerang Al-Quran, Al-Hadis, tapi di pihak lain dia tidak mengakuin gitu loh, bahwa yang dia serang itu berbeda orangnya gitu loh, berbeda sama sekali. Yesus sama Nabi Isa itu berbeda, jadi lain orang tapi diserang tetap gitu loh. Itulah sifat ini orang gitu loh. Verbum Veritatis namanya dalam video ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan, dan inilah yang terjadi gitu loh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.